Keteguhan hati atau kekuatan hati didefinisikan sebagai kemampuan pengendalian diri untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang yang mulia dengan cara mengenyampingkan kesenangan-kesenangan jangka pendek yang justru bisa menghancurkan tujuan jangka panjang yang lebih mulia tadi. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan selamat berjumpa juga para cantri, para cantrik dan juga para santri yang sedang maneges ya. Seperti biasanya, kali ini saya akan berbagi kisah nyata yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, motivasi teman-teman semua tentang makna dan juga arti serta wujud keteguhan dan ketetapan hati itu ya. Jadi begini ceritanya. Sekitar tahun 80-an dulu, ada seorang anak muda yang baru saja lulus dari SMA, kemudian bercita-cita ingin mengabdikan dirinya pada nusa dan bangsa dengan cara menjadi seorang guru. Nah, karena sudah lulus SMA, tentu saja langkah berikutnya adalah masuk ke perguruan tinggi. Waktu itu sesuai dengan keteguhan dan ketetapan hatinya, memilih Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya, namanya IKIP Surabaya. Nah, semua perbekalan, semua kemampuannya dan juga semua persiapan memang dibuat sematang mungkin supaya bisa menembus ujian masuk atau si penmaru waktu itu ya. Jadi sistem penerimaan mahasiswa baru pada tahun itu. Semuanya dipersiapkan, kemampuan akademis dipersiapkan, kemudian akomodasi ke Surabaya juga dipersiapkan karena jauh dari kota Surabaya. Dukungan dari orang tua juga sangat signifikan, masyarakat sekitarnya, guru-gurunya juga cukup signifikan sehingga ini menjadi modal yang kuat untuk tetap teguh dan berketetapan hati itu ya. Nah, akhirnya semua proses dilalui dan ternyata takdir berkata lain. Jadi anak muda ini, sebut saja si Fulan ini, harus menjalani takdirnya tidak masuk di IKIP. Akhirnya dengan berbagai kebutuhan hidup yang lainnya, ya bekerjalah sesuai dengan yang ada waktu itu. Nah, berjalan waktu kemudian menikah dan punya 2 orang anak. Yang pertama adalah seorang putri, sebut saja si Bulan, kemudian yang berikutnya adalah si Bintang gitu ya, sebut saja seperti itu. Nah, si Bulan ini lulus SMA kemudian menikah. Kemudian si Bintang waktu itu masih kelas 4 SD ya, masih di kelas 4 SD. Nah, keteguhan hati si Fulan ini untuk punya ketetapan hati ingin mengabdikan diri pada nusa dan bangsa menjadi seorang guru atau seorang pengajar itu ternyata masih teguh waktu itu. Sehingga dalam beberapa kali dialog bersama saudara-saudaranya muncul perkataan bahwa seandainya nanti diberi kesempatan untuk rezeki yang banyak, kemudian umur yang panjang, maka rezeki yang banyak itu tidak akan digunakan untuk foya-foya, tetapi akan digunakan untuk membiayai si Bintang ini supaya bisa jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, termasuk diantaranya ya kalau mau jadi pengajar atau guru ya diperbolehkan dan akan dibiayai sepenuh hati gitu, sepenuh jiwa gitu. Nah, seperti itu perkataannya sering diulang-ulang ke saudara-saudaranya. Nah, tapi takdir berkata lain juga karena ternyata pada waktu si Bintang ini masih usia sekolah ya, masih sekolah di sekolah dasar kelas 4, ternyata si Fulan ini meninggal dunia. Nah, ya akhirnya jadi seperti tidak jelas gitu ya. Nah, akhirnya berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian si Bintang ini, anak yang bungsu ini ya, dari 2 bersaudara ini, masuk kemudian di SMP negeri, bagus nilainya karena kemudian dari SMP negeri masuk ke SMK negeri jurusan multimedia gitu ya. Nah, dari SMK negeri itu kemudian inilah satu, mungkin orang menyebutnya sebagai sebuah keajaiban atau suatu berkah dari sang pemberi hidup gitu ya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya. Ketika sudah lulus SMK, tiba-tiba saja ternyata ada jalur prestasi
jalur prestasi yang memberikan kesempatan pada si bintang ini untuk mengenyam pendidikan seni rupa di program keguruan dan ilmu pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Jadi universitasnya sama dengan yang dulu ditempuh oleh bapaknya si bintang ini, si Fulan ini, untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang pengajar di Universitas Negeri Surabaya. Waktu itu IKIP ya, sekarang berubah jadi Universitas Negeri Surabaya. Nah, sama universitasnya yaitu, dan programnya sama, program kependidikan dan program FKIP ya, keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sama persis. Jadi ternyata sampai di situ. Jadi keteguhan hati ataupun kekuatan hati ini bisa bertahan sampai 3 generasi ya. Karena kalau generasi yang pertama kan mbahnya itu juga mendukung betul untuk bapaknya atau si Fulan ini jadi seorang pengajar atau seorang guru, kemudian sampai pada cucunya, dan ternyata terwujud gitu ya. Dan terwujudnya juga bukan sesuatu yang berat untuk si anak ini sendiri, karena melalui jalur prestasi. Nah, itulah penting perlunya keteguhan hati, kekuatan hati untuk ditetapkan dalam hati kita, dan itu bisa turun temurun gitu ya, karena bisa terwujud di belakangan hari. Nah, teman-teman, ini mengingatkan saya pada Sang Wali Bener yang beberapa kali menyebutkan segera tetapkan ketetapan hati itu supaya untuk memperbaiki generasi yang berikutnya, untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan yang lebih baik bagi generasi kita yang berikutnya gitu ya. Seperti yang disampaikan Wali Bener itu, supaya di dalam hati itu ada ketetapan hati untuk babat alas bagi generasi atau anak turun kita kan gitu. Seperti yang disampaikan yang terjadi pada si Fulan ini. Jadi dia berketetapan hati, tetap ditetapkan dalam hati, punya keinginan yang kuat, sehingga di anaknya lah muncul cita-cita itu dan bisa terbawa terwujud gitu ya. Nah, pentingnya ketetapan hati. Ada satu eksperimen teman-teman, namanya eksperimen marshmallow gitu ya. Jadi eksperimen marshmallow itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu kepada beberapa anak-anak yang masih usia sekolah dasar gitu ya. Nah, di anak-anak, beberapa orang anak, belasan anak ini, pertama disampaikan bahwa akan diberikan kepada mereka satu marshmallow. Siapa yang ingin satu marshmallow, semuanya angkat tangan gitu ya. Kemudian disampaikan pernyataan yang berikutnya. Tapi kalau kalian mau menunggu 15 menit saja, maka saya akan memberikan 2 marshmallow. Jadi kalau Anda mau menunggu 15 menit saja, maka yang saya berikan bukan 1 marshmallow, tetapi 2 marshmallow. Nah, ternyata dari sekian anak-anak ini, ada yang mengambil keputusan untuk menunggu 15 menit saja supaya dapat 2 marshmallow, tetapi ada juga yang tidak. Nah, ternyata ini diteliti atau diamati lebih lanjut pada kehidupan ketika mereka remaja, kemudian mereka dewasa. Ternyata ada sinkronisasi atau ada linear, satu garis linear, bahwa mereka yang mau menunggu untuk 15 menit saja mendapatkan, supaya dapat 2 marshmallow, ternyata dalam kehidupan remajanya, dalam kehidupan ketika dia dewasa, pengendalian dirinya cukup kuat ya untuk bertahan, untuk mencapai tujuan yang lebih panjang dan lebih mulia. Nah, sementara yang tidak mau menunggu dapat 1 marshmallow ini berbeda. Jadi pola pikirnya, mindsetnya berbeda. Nah, nampaknya memang harus mulai ditanamkan ya kepada anak-anak kita atau pada diri kita sendiri tentang keteguhan dan ketetapan hati, yaitu ketetapan hati, keteguhan untuk mencapai sabar ya, mencapai tujuan jangka panjang yang lebih mulia dibandingkan dengan mencapai tujuan jangka pendek yang sepertinya menyenangkan tetapi justru malah menghancurkan tujuan-tujuan mulia yang jangka panjang itu. Nah, cara menanamkannya memang bermacam-macam, seperti yang terjadi di eksperimen marshmallow tadi. Jadi kalau di eksperimen marshmallow tadi, itu anak-anak dipancing akan diberikan 1 marshmallow, tetapi kalau
mau menunggu atau bersabar agak lama atau lebih lama lagi, maka dia akan mendapatkan yang lebih banyak dan lebih bagus gitu ya. Ternyata ya itu tadi, itu adalah bagian dari cara kita menanamkan bagaimana ketetapan hati ataupun keteguhan hati kepada anak-anak kita supaya mereka bisa bisa mencapai cita-cita, karena ketetapan atau keteguhan hati memang sangat penting untuk jangka panjangnya. Nah, di sisi kesehatan ternyata kalau Anda lihat di situs Halodoc, mereka yang punya keteguhan hati ini biasanya akan lebih terkontrol dirinya, akan lebih mudah mengendalikan diri. Kemudian juga pola pikirnya lebih tenang. Pola pikirnya lebih tenang dalam mengambil langkah atau keputusan pun lebih perspektifnya lebih jangka panjang, bukan keputusan yang jangka pendek. Dari sisi kesehatan juga lebih baik dibandingkan mereka yang kurang atau tidak punya keteguhan atau ketetapan hati. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.